Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan materi terkait dengan bidang Pernata Komputer ahli pertama dan terampil, yaitu tentang sistem jaringan komputer. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa digabung, ya, kenapa pembahasannya digabung? Ya, karena menurut saya kalau kita mengacu pada standar kompetensi jabatan Pernata Komputer, ahli pertama dan terampil itu sama saja, ya. Kita baca indikator kompetensinya itu sama saja. Jadi saya pikir kemungkinan besar soal-soal yang akan muncul itu ya tidak jauh berbeda. Makanya di sini saya coba gabung pembahasannya. Nah, berbicara tentang sistem jaringan komputer, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Sebetulnya basic sekali, karena kalau kita pernah kuliah di bidang IT, ya ini sudah ada di mata kuliah kita sebetulnya, ya. Apalagi yang masih fresh graduate, saya kira pengetahuan tentang jaringan komputer ini masih sangat masih masih sangat kuat diingatan lah, kira-kira seperti itu. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami tentang jaringan komputer. Yang pertama, terkait definisi. Apa itu sistem jaringan komputer? Ada banyak sekali definisi terkait dengan sistem jaringan komputer. Di sini ada dua, saya kutip. Ya, sistem jaringan komputer itu disebut sebagai salah satu cabang teknologi informasi yang mempelajari cara komputer berkomunikasi dan berbagi sumber daya melalui media tertentu seperti kabel atau nirkabel. Nah, sistem ini memungkinkan pertukaran data antara perangkat-perangkat yang saling terhubung, baik dalam skala kecil, jaringan lokal, maupun skala besar atau internet. Nah, sistem jaringan komputer juga didefinisikan sebagai kumpulan beberapa komputer otonom, ya, yang satu sama lain saling berhubungan. Itu sama saja dengan definisi yang pertama, ya. Nah, dengan adanya hubungan ini, komputer-komputer tersebut bisa saling berbagi informasi dan program. Intinya sistem jaringan komputer itu dia saling terhubung, ya, antara beberapa komputer. Nah, selain pengertian, teman-teman juga harus memahami apa saja komponen utama dari sistem jaringan komputer. Saya kira ini sudah sangat umum, ya. Komponen utama sistem jaringan komputer itu pasti ada perangkat keras, hardware, kemudian ada perangkat lunak, software, dan ada media transmisi, ya. Kemudian tipe-tipe jaringan komputer, ya, saya kira ini juga cukup umum diketahui. Ada local area network, ada metropolitan area network, ada wide area network, ada personal area network, dan ada virtual private network. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi jaringan komputer, ya. Fungsi jaringan komputer itu saya kira jelas. Pertama, untuk berbagi sumber daya, komunikasi, untuk centralized data management, efisiensi biaya, dan integrasi sistem. Untuk penjelasannya silakan teman-teman tekan tombol pause dan silakan baca penjelasannya. Kemudian protokol jaringan komputer. Jadi protokol itu adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi dalam jaringan. Ada beberapa protokol yang umum digunakan, misalnya HTTP atau HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3, DNS atau TCP/IP. Ada lagi model jaringan, ya. Ada dua di sini. Ada model OSI, Open System Interconnection atau OSI layer, yang terdiri dari 7 lapisan: physical, data link, network, transportation, presentation, application. Dan model TCP/IP yang dibagi menjadi 4 lapis, ada link, internet, transport, dan aplikasi. Untuk penjelasannya saya kira teman-teman bisa searching sedikit, ya. Oke, selain model jaringan, teman-teman juga harus memahami bagaimana keamanan jaringan komputer. Nah, keamanan jaringan komputer itu bertujuan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman seperti serangan malware, hacker, atau pencurian data. Ada beberapa metode di sini, misalnya firewall, enkripsi, VPN, antivirus, dan anti malware, autentikasi. Selanjutnya teman-teman juga harus memahami tren terkini, ya, tren terkini jaringan komputer. Ya, jadi sini ada beberapa, ada
5G dan IoT, saya kira yang lagi trennya Internet of Things, networking, kemudian ada SDN, Software Defined Networking, kemudian berbasis AI, ada juga mesh networking dan lain sebagainya. Sekira itu saja untuk suplemen materi terkait jaringan komputer. Selebihnya teman-teman tinggal mempertajam lagi ya, mengeksplor lagi setiap poin yang sudah saya jelaskan di sini dan memperbanyak latihan soal. Nah, ngomong-ngomong latihan soal, di sini ada beberapa soal yang akan kita coba jawab bersama-sama sebagai latihan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi basic pengetahuan teman-teman untuk memahami materi terkait dengan jaringan komputer. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat menjawab soal-soal yang ada di video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan, maka silakan dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan dengan cermat, dengan baik ya. Sebuah instansi pemerintahan menghadapi masalah konflik IP dalam jaringan lokal atau local area network. Hal ini disebabkan beberapa perangkat menggunakan IP statis tanpa koordinasi dengan admin jaringan. Wah, ini bahaya ini ya. Apa langkah paling efektif untuk mencegah konflik IP ini di masa depan? Opsinya: A. Menonaktifkan DHCP dan menggunakan pengaturan manual untuk semua perangkat. B. Mengaktifkan IP binding pada router atau switch untuk mengatur alokasi IP. C. Menggunakan VPN untuk memisahkan jaringan perangkat. D. Memasang firewall untuk memblokir perangkat dengan IP konflik. Dan E. Memperluas subnet mask agar semua perangkat memiliki IP yang berbeda. Nah, untuk soal nomor 1 ini saya kira jawabannya adalah B ya. Mengaktifkan IP binding ya pada router atau switch. Ya, jadi IP binding ini akan memastikan IP hanya diberikan ke perangkat yang sudah disetujui, sehingga hal itu bisa menghindari yang namanya konflik. Soal berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan. Sebuah kantor menggunakan topologi jaringan star untuk menghubungkan komputer dengan switch. Apa kelemahan utama dari topologi ini? Ya, teman-teman pasti sudah bisa membayangkan jaringan star itu bagaimana modelnya ya, seperti bintang. Oke. Opsinya A. Membutuhkan banyak kabel untuk setiap perangkat. Sepertinya salah ya. B. Tidak dapat memperluas jaringan dengan mudah. C. Kinerja jaringan menurun saat beban tinggi. D. Jika switch mati, seluruh jaringan terhenti. Dan E. Tidak mendukung koneksi nirkabel. Soal nomor 2 ini jawabannya kira-kira apa, teman-teman? Coba silakan dibayangkan apa yang menjadi jawaban dari soal nomor 2. Saya mau hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Waktu selesai, nomor 2 jawabannya adalah D. Jadi jika switch mati maka seluruh jaringan akan terhenti. Jadi switch ini pada topologi jaringan star dia menjadi titik sentral. Sehingga kegagalannya atau kerusakan yang terjadi pada switch akan menyebabkan seluruh jaringan menjadi mati. Lanjut soal nomor 3. Pada model OSI, protokol TCP bekerja pada lapisan mana? Ya, saya kira gampang saja ini ya. A. Physical, B. Data link, C. Network, D. Transport, E. Aplikasi. Ya, protokol TCP, ingat baik-baik. Nah, di sini jawabannya jelas transport ya. Ya, TCP itu bekerja pada transport layer untuk memastikan pengiriman data yang andal. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Instansi pemerintah ingin mengamankan komunikasi antar kantor yang berada di lokasi berbeda. Protokol VPN apa yang paling cocok digunakan untuk enkripsi dan keamanan tinggi? APPTP, B. L2TP, IPsec, C. OpenVPN, DHTTP, ESSL atau TLS. Nah, di sini jelas ya jawabannya pasti C, OpenVPN. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Instansi pemerintah ingin membagi jaringan kelas C dengan subnet mask 255.255.255.224. Berapa banyak subnet dan host per subnet yang dapat digunakan? Ya, kalau orang jaringan ini pasti sangat paham dengan soal seperti ini ya.
Opsinya A 2 subnet 62 host per subnet, B 4 subnet 30 host per subnet, C 6 subnet 30 host per subnet, D 8 subnet 30 host per subnet, dan E 16 subnet 14 host per subnet. Jadi di sini jawabannya adalah D 8 subnet 30 host per subnet. Jadi ada perhitungannya ya untuk menentukan jumlah subnet dan host per subnet. Bisa teman-teman lihat di sini. Kita lanjut lagi soal nomor 6, perhatikan. Router pada jaringan pemerintah menggunakan protokol dinamis untuk mengelola jalur komunikasi. Protokol apa yang paling cocok untuk jaringan berskala besar? A. RIP, B. OSPF, C. EIGRP, D. BGP, dan E. NAT. Nah, nomor 6 ini jawabannya adalah D. BGP ya. Jadi BGP ini adalah protokol standar untuk jaringan antar domain besar. Lanjut soal nomor 7. Seorang admin mengeluhkan lambatnya kecepatan jaringan meskipun bandwidth-nya cukup besar. Apa langkah pertama untuk mengidentifikasi penyebabnya? Sekiranya ini terkait dengan studi kasus. Biasanya kalau soal-soal terkait dengan studi kasus seperti ini, itu banyak muncul di perangkat komputer ahli pertama. Ya, kita lihat opsinya. A. Mengganti perangkat dengan yang baru, B. Memeriksa kabel jaringan yang terpasang, C. Melakukan traffic analysis dengan tools seperti Wireshark, D. Menambah bandwidth internet, dan E. Memperbarui firmware router. Ini susah-susah ini, bahasa Inggris ya, ada istilah-istilah Inggrisnya. Kita coba lihat jawaban yang benar dari soal nomor 7, yaitu C. Melakukan traffic analysis dengan tool seperti Wireshark. Lanjut soal nomor 8, number 8. Apa metode terbaik untuk mencegah serangan man in the middle pada jaringan institusi? Opsinya A. Menggunakan kabel jaringan berkualitas tinggi, B. Mengaktifkan ARP spoofing detection pada switch, C. Menambahkan lebih banyak firewall, D. Menggunakan protokol HTTP untuk enkripsi, dan E. menonaktifkan semua port yang tidak digunakan. Kira-kira nomor 8 ini jawabannya apa ya? Kita coba lihat. Ternyata B yang benar, mengaktifkan ARP spoofing detection pada switch. Lanjut soal nomor 9. Sebuah instansi pemerintah menggunakan jaringan dengan alamat IP 150.25.18.7. Berdasarkan alamat ini, kelas jaringan yang digunakan adalah A. Ini kelas jaringan ya. Ini kelas jaringan, teman-teman hati-hati dalam menentukan, jangan sampai terbalik-balik ya. A kelas A, B kelas B, C kelas C, D kelas D, E kelas E. Kita coba lihat jawabannya. Jadi jelas ini masuk di kelas B. Jadi kelas B itu memiliki rentang oktet pertama yaitu 128 sampai 191. Nah, kalau kita perhatikan soal ini 150.25.187 berada dalam rentang tersebut ya, berada dalam rentang 18 sampai 191 sehingga dia masuk di kelas B. Untuk kelas-kelas yang lain silakan teman-teman explore lebih jauh di Google ya. Dan saya kira ini soal seperti ini sudah sangat umum ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum kalau soal seperti ini. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir. Sebuah institusi pemerintah memonitoring jaringan dengan Wireshark untuk memeriksa paket data yang gagal mencapai server. Paket tersebut tampaknya tidak memiliki header IP. Di lapisan mana masalah ini terjadi? A. Physical layer, B. Data link layer, C. Network layer, D. Transport layer, dan E. Application layer. Nah, jelas jawabannya adalah C. Network layer. Dan layer ini ya di mana header IP ditambahkan pada lapisan network layer. Jadi kasus yang ada menunjukkan bahwa paket gagal ditangani oleh lapisan network. Oke, saya kira itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini terkait dengan sistem jaringan komputer. Sebetulnya kalau kita bicara tentang jaringan komputer ini, cakupan materinya sangat amat luas. Jadi sangat sulit tentunya bagi kita untuk memprediksi mana kira-kira soal yang akan muncul. Tapi kalau kita mengacu lagi pada tugas-tugas seorang peranata komputer yang dijelaskan di Permen Panerba nomor 3 tahun 2020, ya kita bisa melihat poin-poin mana yang kemungkinan muncul seperti kelas jaringan, ya studi kasus,
Ya, misalnya ketika terjadi serangan, apa tindakan preventif kita. Kemudian tadi juga ada soal terkait dengan topologi jaringan. Ya, kira-kira akan muncul lagi di tes SKB tahun ini. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, pada akhirnya keberhasilan itu hanyalah milik mereka yang tak kenal lelah dalam belajar dan berusaha. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.